Hai, Tapi market masih ini ya Kang ya. Market apa? masih agak boring gitu. Iya, Market bener masih bener agak bener. boring. Lah kok Adrian? Mana ya? Kita sambil nungguin kali ya, Kang. By the way, selamat Hari Pahlawan ya, Kang. Oh iya Seperti biasa, kita betul. menjadi pahlawan untuk keluarga, anak, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Hari Jumat, ini Ya udah betul. kayaknya udah aroma-aroma pengen liburan sama keluarga ya gitu. Karena besok Sabtu Minggu. Sabtu Minggu gimana? Nah, nih kok Adrian udah kembali lagi nih. Ya, Udah balik lagi nih. Mas Radit gimana? Kita coba terima dulu Mas Radit. Sorry tadi Mas Rengki ada masalah ini jaringan bentar. Iya, gak apa-apa. nggak apa-apa. Ah, Mas Radit kenapa ya unable to join? Mas Radit. Udah nih. Halo Mas Radit. Halo, siang semuanya. Halo Kak. Halo Mas Radit. Oke, Selamat bisa. siang. Selamat Nyala siang. aman Gimana nggak? suaranya Mas Radit? Kenapa? Suaranya aman nggak? Aman, 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 aman. Suara anak Oke, baiklah namanya. teman-teman, selamat datang di live Instagram Alfa dan juga BSS Saham Indonesia. Di hari Jumat ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seru, kita nanti akan tanya jawab juga. Nah, seperti biasa, di sini sudah hadir yang pertama ada Kang Dar dari BSS Saham Indonesia. Terima kasih banyak Kang Dar untuk kesempatannya juga waktunya untuk hadir di live Instagram Sama-sama. kita bersama Senang Alfa. hati. Iya, dan juga ada Adrian Gautama, ya, ini dia yang nanti akan ngobrol-ngobrol bareng kita juga. Dan ada Mas Raditya Budi Putranto juga yang nanti akan membantu kita untuk bisa lebih aware terhadap apa sih pentingnya wellness dan juga kenapa harus download aplikasi kita hari ini. Nah, langsung aja kita ke Mas Radit terlebih dahulu. Nah, untuk live hari ini apa nih Mas yang pengen disampaikan? Oke, terima kasih. Suara aman ya? Iya. Aman. Aman. Oke, Aman. terima kasih pertama-tama sama BSS tentunya waktunya mengalokasikan waktu hari ini buat kita ngobrol-ngobrol santai sebelum memasuki weekend. Sebelum memasuki weekend, kita ngobrol mengenai market sebelumnya, seminggu sebelumnya, sama seminggu nanti kira-kira apa sih yang patut dipertimbangkan gitu ya buat teman-teman semua. Nah, sekali lagi, kita dari Alpha Investasi selalu mengajak followers kita khususnya, atau teman-teman semua yang kira-kira belum bergabung ke Alpha Investasi, buat sama-sama yuk mengenal investasi itu seperti apa, khususnya pasar modal, saham gitu ya, sama juga reksadana. Kita juga itu beberapa produk yang memang kita punya saat ini. Nah, khusus di apa namanya setiap live Instagram kita tuh punya offering menarik buat teman-teman semua, kurang lebih untuk mengajak teman-teman agar bisa berpartisipasi secara aktif di dunia investasi khususnya saham. Jadi bagi 10 orang pertama yang kira-kira mendaftar aplikasi investasi Alpha Investasi, teman-teman berhak mendapatkan RDN senilai Rp50.000. Jadi teman-teman udah kita kasih apa namanya edukasi mengenai saham. Terus juga nanti teman-teman mungkin berpikir, oke, saya mau coba investasi dong, tapi ada nggak sih yang mau modalin? Kita modalin gitu kan. Jadi kita kasih RDN ke teman-teman semua yang bisa teman-teman pakai buat beli saham gitu ya. Nah, jadi khusus di live Instagram ini, saat live Instagram ini teman-teman coba daftar, kemudian teman-teman coba screen capture, nanti coba di DM langsung ke Instagram Alpha Investasi, nanti akan kita proses. Nanti kira-kira mungkin di hari Senin atau Selasa RDN-nya bakal kita kirimkan ke teman-teman. Oke, tampaknya sih minggu ini sih market lumayan banyak yang bisa kita bahas dari sisi Mas Adrian sama Kang Dar. Sama mungkin juga ada sedikit pertanyaan dari saya sebagai investor pemula gitu ya. Nanti mungkin saya agak nanya, khususnya memang saham yang
ini lumayan lagi diomongin lah ya di media gitu kan, karena memang investor pemula khususnya seperti saya gitu kan. Jadi biasanya tuh ngeliatin, oke mau beli saham apa, itu biasanya ngeliat tuh di berita-berita, oh ini lagi diomongin nih banyak nih gitu kan. Nah itu yang kira-kira mau coba saya tanyain deh setelah keseruan berdua ini dari Mas Adrian sama Kang Dar nanti berdiskusi. Oke, kurang lebih itu aja. Renggi, Oke. silakan saya balikin ke Renggi. Terima kasih banyak Mas Radit, itu dia tadi penjelasan sedikit. Hari ini bakal seru juga teman-teman. Kita akan pilih 10 orang yang aktif bertanya Mas Radit ya. Selama nanti kita berdiskusi, kita ngebahas banyak hal juga. Teman-teman langsung aja untuk menuju ke comment section, tinggalkan di situ pertanyaannya, nanti kita akan bahas, kita akan bantu jawab juga. Plus nanti kita akan berikan saldo RDN ya. Jadi buat teman-teman yang udah nanya, yang udah aktif bertanya, nanti kita akan langsung kontak atau jangan lupa untuk di DM ya. Oke. Nah, kita akan ke Kang Dar. Kira-kira apa nih yang seru selama beberapa minggu ini, Kang Dar? Apa teman-teman yang seru yang bisa kita share nih untuk penonton kita hari ini? Oke. Baik, terima kasih ya Mas Renggi, Pak Radit, sama Ko Adrian yang selalu mempercayai ya kita dengan BSSA Indonesia. Jadi ini ibaratnya jadi acara rutin kita ya, setiap 2 minggu sekali ya, di setiap hari Jumat. Oke. Nah, kalau kita bicara market ya, itu sebetulnya setiap orang pasti punya watchlist masing-masing ya. Cuman yang saya perhatikan di minggu ini gitu ya, kalau misalkan kita lihat dari IHSG sendiri, itu memang cenderung IHSG kita itu sedang sideways ya. Dari sebelumnya, di minggu sebelumnya itu kan sempat rally ya, dari harga 6.650 sampai ke harga 6.885-an. Nah, sekarang dia turun lagi gitu, koreksi area sekitar 6.780 sampai dengan 6.880-an. Nah, ada hal yang menarik sih di minggu ini ya, terutama dari sektor ataupun misalkan penggerak daripada IHSG cenderung didorong oleh saham-saham Pak PP ya, saham-saham Pak PP ya, Pak Prajogo ya, modelan saham BRPT, kemudian kemarin Brand, kemudian Cuan yang memang market kapitalisasinya juga udah meningkat ya. Jadi ya memang tidak aneh kalau misalkan memang kenapa porto kita itu hijau padahal ISG porto kita merah padahal ISG itu hijau gitu, karena memang sejatinya ya kita tidak membeli, mungkin kita tidak membeli saham-saham yang relate dengan kenaikan IHSG itu sendiri gitu ya. Nah, hari ini juga menarik ya. Hari ini menarik karena kedua saham dua dari kepemilikan sahamnya Pak PP itu kan kena suspend ya. Di antaranya Brand sama Cuan hari ini. Kemudian market itu ngejarnya kemana? Ngejarnya itu hari ini ke BRPT ternyata gitu ya. Ngejarnya itu ke BRPT. Kemarin BRPT itu masih bergerak susah sekali naik di atas 1.100 bahkan ya. Susah sekali naik di atas 1.100. Bahkan sekarang kenaikannya itu dia sudah mendekati 1.300 ya. Tadi sampai 1.280-an dia nggak sanggup, sekarang memang koreksi kembali tuh. Sekarang di angka dia lagi bergerak di angka 1.200-1.205 gitu ya. Nah, jadi di sini kita ada hal beberapa yang memang harus kita jadi bahan pelajaran gitu ya. Ya, jadi di sini ketika kita memang entah itu kita punya style trading, ya kita tentunya harus punya watchlist gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita misalkan tidak punya watchlist, kalau kita mengikuti market, ya kita ujung-ujungnya takutnya malah kejar-kejaran dengan market yang lagi rally saat itu, gitu ya. Karena kita nggak tahu pasti nih, oh sektor ini besok yang akan naik, sektor ini yang akan giliran gitu. Kita tidak bisa benar-benar tahu akan hal itu pasti naik ataupun tidak, gitu ya. Kayak modelan kemarin setelah naik, setelah IHSG sempat koreksi kan dari beberapa minggu sebelumnya sampai dengan ke 6.650 itu dia kan rebound sampai dengan 6.880-an ya. Itu oleh sektor banking memang ya. Tetapi di minggu ini
sektor banking itu ya tidak terlalu menunjukkan keganasan yang minggu kemarin gitu. Nah ini ya kita jangan ibaratnya kita jangan hanya punya satu sektor aja yang menjadi bahan watchlist kita, dan kita harus punya beberapa, karena setiap harinya itu pasti akan ada saham-saham yang memang tidak kita prediksi kenaikannya gitu. Atau bahkan kita mungkin jadinya pengen, wah ini lagi hijau, kalau misalkan kita tidak bisa menahan keinginan untuk beli, pasti kita kejar, kita beli. Bahkan mungkin tadi seperti BRPT juga udah naik di atas 1250 dan itu terindikasi dia bisa breakout kembali, itu mungkin dia kejar bagi aliran yang breakout. Tetapi sekarang kelihatan bahwa BRPT itu bahkan turun kembali di bawah 1200. Nah itu, jadi ya itu sih minggu ini mungkin yang menarik dari situ dulu sih ya, sektor KPP ini saham-sahamnya milik Prajogo ini masih banyak diminati para market nih di minggu-minggu ini, bahkan dari beberapa minggu sebelumnya gitu. Paling itu dulu Kang Renggi ya buat mengawali. Randy suaranya nggak ada, sorry. Halo? Oke, kita pindah Ya. ke Adrian. Maaf tadi. Kira-kira apa nih ke Adrian yang menarik yang bisa kita bahas minggu ini? Ya, terima kasih Mas Renggi. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih. Halo Mas Radit, halo Kang Dar. Halo. Ya, Yang market seminggu ini sih tadi saya setuju dengan yang Kang Dar bilang ya. Kadang-kadang market ini seminggu 2 minggu ini tuh pola weightingnya tuh agak berubah ya. Kami dari asset management sebagai as fund manager juga kita perhatiin benar-benar saham-saham yang cap-nya besar seperti ini, seperti yang tadi Kang Dar sebutin. Nah, masalahnya saham-saham ini jadi mover ketika IHSG tanda kutip seharusnya melemah. Seharusnya melemah karena Big Bang semuanya saham big cap pada turun dan saham-saham ini jadi mover untuk naiknya. Jadi ya bisa dibilang saham-saham ini cukup menopang IHSG lah. Nah, dari segi market sih so far masih slow ya. Jadi masih cenderung masih melemah, foreign masih out. 2 minggu terakhir saya catat 2,4 triliun keluar. Top sellernya masih di Astra, di big caps-nya ada Astra, Telkom, BNI, Mandiri itu masih dijualin sama foreign. Nah, terus dari segi data ekonomi juga bisa dibilang kurang menarik ya. Dari segi fundamental, Indonesia PDB-nya kemarin itu reportnya 4,94. So far masih oke, cuma sedikit melambat aja. Tapi so far masih kuat banget kok. Terus cadangan devisa turun sedikit sama indeks keyakinan konsumen naik. Nah, apa yang menarik adalah tadi sempat yang Kang Dar bilang adalah yang mau saya garis bawahi begini. Setiap penurunan, setiap musim IHSG pasti tetap ada peluang. Kemarin itu waktu Big Bang turun tuh ada beberapa suggestion untuk collect buy on weakness dan rebound BCA dari 8.600 rebound ke 9.000 itu peluang. Lalu ada juga saham-saham tanda kutip yang tadi Kang Dar sebutin itu juga bisa ada peluang di situ. Jadi intinya yang mau saya garis bawahi adalah di setiap musim IHSG jangan berkecil hati, pasti ada peluang untuk dapetin cuan. Itu aja. Asal kita punya disiplinan dalam investasi, punya trading plan yang jelas, ada watchlist yang jelas, itu pasti selalu ada peluang lah. Itu aja sih dari saya, Mas Lenggi. Oke, Thank you. seru ya, Mas. Dalam 2 minggu terakhir ini sepertinya banyak juga yang bertanya kira-kira apa nih ya yang paling bagus gitu untuk bisa kita coba untuk jeli ya gitu. Apalagi buat teman-teman yang sebentar lagi kayaknya aduh kayaknya butuh nih untuk beli sesuatu, nggak apa-apa, sabar dulu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin untuk stock pick sendiri gimana nih dari BSS untuk seminggu ke depan, apa nih yang perlu kita fokuskan gitu? Paling menyambung dari minggu lalu juga ya kalau memang misalkan teman-teman di sini ada yang ikut juga di 2 minggu yang lalu,
kita masih memang di saham-saham lapis 2, lapis 3 kan, gitu ya, karena memang ya itu sampai dengan saat ini gitu ya, meskipun memang kemarin IHSG sempat rally, sempat naik, cuman kalau misalnya kita lihat secara garis trend line ya, garis trend line dari sekitaran bulan pas peaknya itu di September ya 2023 sampai dengan hari ini, itu dia belum bisa berhasil break out di atas 6.900 gitu ya. Jadi kalau misalkan tren jangka pendeknya ya memang IHSG ini masih terlihat akan melemah ya. Dan kalau misalkan memang kita lihat juga dari tiap sektor, ya sektor-sektor yang memang kayak LQ45, kemudian saham movers IHSG juga memang cenderung masih melemah. Dan itu dia ketika mereka melemah, tetapi ini ada yang menopang IHSG dan itu tidak jadi kalau misalkan kita pegang salah satu saham kemudian merah ya padahal IHSG hijau ya itu karena memang kita bukan bukan beli di saham-saham penggerak atau misalkan di saham-saham yang di caps lapis 1 lah minimal gitu ya. Paling untuk di BSE sih kita masih fokus di saham-saham lapis 2, lapis 3 ya. Kalau misalkan kita boleh sebutin sih kayak misalkan kopi gitu ya, itu masih berpotensi. Kemudian yang cenderung akan rebound itu modelan kayak saham Suli gitu ya, lapis 3 gitu ya. Kemudian Soci juga bisa gitu. Nah, paling memang di saham-saham lapis 3. Cuman di sini juga saham lapis 3 mungkin ada yang tanya juga, itu kalau misalkan saham-saham yang baru IPO itu seperti apa gitu